Shalom. Shalom. Saya undang kita semua bangkit, beri kita salam. 5 orang minimal katakan, kita harus bahagia hari ini. Kita harus bahagia hari ini. Haleluya. Siapa yang mau bersuka cita bagi nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita mau datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Sama-sama kita katakan, ku mau bersorak-sorai dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Sama-sama kita katakan, ku mau bersorak-sorai dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan Muka yang gembira. tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, biar gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Biar pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, lihat kiri kanannya, penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sama-sama. Biar gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Biar pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Biar Sorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Biar gunung-gunung pun bersorak, amin, amin. Biar pohon-pohon
di sini bersama-sama memuji Dia. Kita di sini Berkumpul dan memuji Dia. Siapa? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Siapa? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama kita katakan, di atas pujian. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang mengalir atas setiap kami. Kami bersyukur. Kami cinta Engkau Tuhan. Saat ini kami mau tinggikan dan mau agungkan nama-Mu. Kami mau sembah Raja di atas segala Raja. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang Tuhan dengan hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yang rindu Tuhan penuhi dengan kuasa-Mu. Kami yang datang dengan kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan kami. Melalui pujian dan syukur kami. Ada kuasa-Mu yang mengalir atas setiap kami Tuhan. Ibadah kami bukan hanya rutinitas saja Tuhan. Tapi adalah wujud ucapan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Yes. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Aku kan memuji-Mu, kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala
kasih Tuhan. Kau layak terima segala pujian. Kau layak terima segala hormat. Kau layak terima segala sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. dalam lubuk hati kami. Dari dalam Lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam ya, lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satu di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan, atas anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Hanya oleh karena kasih Tuhan sajalah, maka kami pada hari ini masih ada untuk kami bersama-sama berkumpul dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan penyertaan Tuhan juga di dalam hari-hari kami ke depan, bahwa kami akan terpelihara dengan sempurna di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar kami dapat menjadi hamba-hamba Tuhan dan bukan hamba-hamba dunia ini. Sekalipun kami masih hidup di dalam dunia ini, biarlah pusat perhatian dan kehidupan kami adalah kerajaan Allah, kebenaran Allah, dan kami menjadi hamba yang setia dan berkenan kepada Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa sebagai anak-anak-Mu di tempat ini, bersepakat memohonkan kemurahan Tuhan untuk gereja di mana kami berada saat ini, yaitu Gereja GBI Gading Serpong. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama hari-hari yang telah lampau bagi gereja ini, dan kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan pada hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami di GBI GS ini ya Tuhan, agar pelayanan ini dapat menjangkau banyak jiwa dan memuliakan Tuhan. Baik pelayanan dalam ibadah raya, sekolah minggu, youth, teens, WBI, kaum pria, dan dalam segala bidang pelayanan, baik dalam bidang pelayanan mimbar maupun daring, dan juga untuk penjangkauan jiwa-jiwa ya Tuhan. Ikatlah setiap kami dengan tali kasih yang tidak akan terputus. Berikanlah kepada kami kekuatan dan hikmat yang kami perlukan, agar kami dapat berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus, dan untuk dapat melayani Tuhan dengan maksimal. Biarlah ya Tuhan semuanya boleh dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai denominasi, gereja, dan tempat. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dengan takut akan Tuhan dan dengan kecukupan, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan fokus seperti seorang prajurit yang pergi berperang. Biarlah di seluruh penjuru bumi nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana Tuhan menempatkan kami untuk menjadi berkat.
Berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Baik pemerintahan mulai dari Bapak Presiden kami Prabowo, seluruh jajaran kabinet dan departemen, hingga tingkat kelurahan, desa, RW dan RT. Biarlah bangsa yang besar ini dapat dikelola dengan baik dan kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Bapak, kami juga memohonkan urapan Tuhan untuk setiap anggota TNI, Polri dan seluruh aparat penegak hukum, agar mereka semua juga dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan ibadah ini, setiap petugas pelayanan dan setiap jemaat, sehingga ibadah ini boleh dapat berkenan kepada Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan persembahan kita, sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak yang baik, terima kasih untuk lawatan-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami boleh berguna bagi perluas kerjaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Lautan jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sama-sama kita mau menari bagi Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Lautan jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Mari menari untuk Tuhan Yesus. Mulut kita memuji Tuhan, pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Lautan, angkat tanganmu, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Coba yang siap boleh tepuk tangan yang keras. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pilihan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kita mau loncat bagi nama Tuhan, amin. Yo. Tuhan yang mulia turun ke dunia, karena kasih dan pengampunan Tuhan yang melimpah atas kita. Dia beri keselamatan, beri kesempatan. Sama-sama kita katakan, jika ku akui semua dosaku, bagi dunia ini lagi Tuhan, tapi kami mau hidup di dalam Engkau Yesus, karena kasih dan pengampunan-Mu atas setiap kami. Sama-sama kita berkatakan, tak mau bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan mau menikmati firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kami menikmati suara-Mu Tuhan, yang mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Dengan apa kan kami balas setiap perbuatan-Mu yang dahsyat, yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah
terima kasih Tuhan. Kau selamatkan kami. Jemaat saja katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa? Oh, segala kebaikanmu, segala kebaikan. Bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, Kaulah harapan kami Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup kami. Pengorbanan-Mu yang begitu sempurna. Bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Tuhan, dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari menyembah Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sembah Dia Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina
berterima kasih kepadamu Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri padaku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, kami berterima kasih kepadamu siang hari ini buat karyamu yang begitu besar buat kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami tahu Engkau hadir di sini di atas pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau mau berbicara kepada kami siang hari ini. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan khusus sehingga berita firman yang disampaikan sungguh-sungguh keluar dari isi hati Allah sendiri. Dan biar firman Tuhan siang ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur kami. Kami siap dikoreksi Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat pagi hari ini. Saya percaya Dia mau berbicara kepada kita pada siang hari ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya diberi tema firman Tuhan untuk hari ini adalah kasih dan pengorbanan Allah. Kemudian ada penekanan khusus, ya kan, kasih dan pengorbanan Allah ya. Pengampunan Allah, ya, pengampunan Allah. Dan fokus pada gospel ya. Luar biasa nih, tema yang berat nih saudara. Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa itu gospel. Gospel itu adalah semangat untuk menyebarkan ajaran agama Kristen demi menjalankan tugas suci dari gereja, gitu kan. Ini ya tugas untuk menjangkau jiwa-jiwa nih saudara, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya ulang sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah wujud kasih yang terbesar. Ya, kita sudah tahu semua itu. Dan tidak ada kasih yang lebih besar dari ini saudara. Ya. Orang yang rela mati mengorbankan nyawanya. Ya. Dan kalau kita perhatikan ayat ini saudara, ayat ini merupakan ungkapan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, ini perihal kasih yang ia miliki. Ya, kasih yang sangat besar. Orang yang rela mati bagi sahabat-sahabatnya. Nah, saya ajak kita sekalian pagi ini coba merenungkan sengsara dan kematian ya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar dari ini saudara. Kenapa saudara? Yang pertama saudara kasih Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Kristus. Ini menggambarkan ya, tidak ada orang yang menyangkal diri itu lebih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak ada orang yang menyangkal diri lebih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu saudara bahwa penyangkalan dirinya itu dimulai ya ketika firman Tuhan katakan ia mengosongkan dirinya sebagai Allah dan mengambil rupa seorang hamba. Wah saudara, ini
ya satu penyangkalan diri yang luar biasa. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara kasih Tuhan, dia yang Allah sendiri, kata firman Tuhan, telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dan sama dengan manusia. Ini satu penyangkalan diri yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, kalau kita perhatikan saudara, dalam hidup pelayanannya, ya, dalam dia hidup di dunia ini dalam pelayanannya, kita melihat saudara bahwa hidupnya itu diwarnai dengan penyangkalan diri. Jadi bukan hanya dia turun dari sorga ke dunia ini, tapi dalam perjalanan hidupnya saudara, kita perhatikan dia hidupnya itu penuh diwarnai dengan penyangkalan diri. Ya, coba bayangkan dia mulai lahir di kandang domba. Ya, seorang Allah yang menjelma menjadi manusia lahir di kandang domba. Kemudian Lukas pasal 9 ayat 58 mengatakan ia tidak memiliki apapun. Bayangkan, lahir di kandang domba tidak memiliki apapun. Yesus kan berkata saudara bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan, lahir di kandang domba, ya tidak memiliki apapun. Dan yang lebih luar biasa, sampai ia mati di atas kayu salib, ketika ia mau dikubur saudara, dia tidak dikubur di tanah miliknya sendiri. Alkitab mencatat dia dikubur di tanah milik Yusuf Arimatea. Itu Allah saudara, bagaimana dia mengosongkan diri. Ya, itu sebabnya dia berkata, barang siapa yang tidak menyangkal diri, dia tidak layak menjadi muridnya. Nah yang kedua, saudara kasih Tuhan, tidak ada yang lebih besar dari kasih Kristus. Itu menggambarkan tidak ada orang yang peduli selain ya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengosongkan diri, dia juga sangat peduli. Tidak ada orang seperti dia. Dan kalau saudara perhatikan, saudara yang kasih Tuhan, kepeduliannya itu dinyatakan dalam setiap ya perjalanan kehidupannya dia. Dia selalu melakukan dalam setiap mujizat yang dia lakukan. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan berkata, Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Luar biasa, kepeduliannya begitu luar biasa. Ia membebaskan orang yang tertindas, mencelikan mata yang buta, menyembuhkan penyakit. Saudara. Di perjalanan kehidupannya itu begitu luar biasa. Bahkan sampai sebelum dia mati di atas kayu salib, kalau saudara perhatikan, dia masih mempedulikan orang lain. Dia masih memperhatikan orang lain di antara mati dan hidupnya dia. Wow, saudara ngasih Tuhan. Luar biasa dia. Dia sangat peduli. Dan saudara, dia juga meminta umat Tuhan ya untuk rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 14 mengatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dia mau saudara kita ini rajin berbuat baik. Amin. Nah yang ketiga saudara kasih Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus. Ini menggambarkan tidak ada orang yang berkorban selain dia. Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara bayangkan saudara kasih Tuhan. Ya. Alkitab mencatat ia mengorbankan kekayaannya. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bayangkan saudara, dia yang kaya menjadi miskin karena kita. Kemudian juga dia mengorbankan kemuliaannya tadi sama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Dia dari kemuliaannya di surga, dia mengorbankan kemuliaannya untuk turun ke bumi menjadi manusia.
Dan yang luar biasa, ia mengorbankan hidupnya dan mati di atas kayu salib buat kita sekalian. Dan Tuhan juga berkata, barang siapa yang tidak berkorban, ia tidak layak untuk menjadi muridnya. Markus pasal 8 ayat 35 mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara yang kasih Tuhan, kita udah tahu tuh apa yang Yesus lakukan begitu luar biasa. Dia mengampuni dosa kita, ya, dia menyelamatkan kita sampai dia mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi dan dia mengorbankan dirinya untuk kita sekalian. Dan berita inilah yang kita harus sampaikan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Saya lihat berat loh saudara nih, fokus ya gospel untuk memberitakan berita baik ini. Gereja yang mengutus lagi. Saudara kasih Tuhan berat nih saudara. Tema ini berat saudara kata. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sadar ya, bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan, di pengorbanannya, dosa kita diampuni saudara, maka itu akan menjadi ringan buat kita. Dia udah melakukan itu buat kita, apa yang kita bisa balas buat dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa dunia di sekitar kita, saudara, itu tidak bisa mengenali Tuhan sebelum mereka melihatnya sendiri melalui kita. Betul? Sebelum mereka melihat sendiri melalui perbuatan kita yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan kan berkata dengan tegas, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara, bagaimana kita bisa memberikan ya pengorbanan yang terbaik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, termasuk mengampuni orang juga, seperti Tuhan mengampuni orang yang berdosa kita sekalian. Saudara, ini tidak mungkin bisa kita lakukan dengan baik, saudara. Ini tidak mungkin kita bisa lakukan tanpa kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita akan kandas di tengah jalan. Saudara, saya ingin mengajak ada satu peristiwa saudara di dalam Alkitab, kita mau belajar dari sini. Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9 saudara. Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Saya akan bacakan buat saudara. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini kata firman Tuhan dan jelas saudara kasih Tuhan. Ya, apa yang dilakukan oleh perempuan ini saudara, itu masih selalu dibahas, masih selalu diperingati sampai saat ini. Saya juga membahas ini, ya, terutama ketika ya dia memberikan pengorbanan. Apa yang dilakukannya saudara kasih Tuhan selalu dicatat dan bahkan diberitakan. Saudara ini kasih Tuhan, kita melihat tadi pembacaan, kalau kita perhatikan dari kisah di atas, di situ ada satu kejadian di mana saat mereka makan di rumah Simon si kusta, Alkitab katakan, tiba-tiba mereka mencium bau aroma yang berbeda. Aroma minyak narwastu yang sangat mahal itu dicurahkan ya kepada Yesus oleh seorang perempuan.
Dan kita melihat di situ saudara, itu membuat ya gusar beberapa orang yang ada di situ. Dan orang-orang yang gusar di situ langsung bertanya dan bahkan menghasut orang sekitarnya yang mengenai pengorbanan minyak wangi tersebut. Ya mereka merasa itu ya satu perbuatan yang ya sia-sia, lebih baik dijual dikasih orang miskin gitu kan. Dan kita melihat saudara, pada akhirnya ada beberapa orang yang juga terpengaruh dan akhirnya menghardik perempuan itu. Nah dari cerita ini saudara yang kasih Tuhan, kebanyakan dari kita ya bisa dengan mudah ya mengambil posisi dari perspektif si wanita ini. Ya, karena kita udah tahu akhirnya kan cerita ini saudara yang kasih Tuhan. Ya. Tapi saudara kasih Tuhan, ya ada hal yang berbeda, ada dua perspektif saudara. Ya. Bukan hanya dari segi wanita itu, perempuan itu, tapi juga dari perspektif orang-orang yang gusar. Dan kalau kita tidak mengerti dan menyadari kedua sisi ini saudara, maka kita tidak akan memahami latar belakang ini sesungguhnya gitu kan. Nah saudara kasih Tuhan, buat saya saudara, peristiwa ini merupakan satu pelajaran tentang nilai. Sekali lagi, ya buat saya ini satu pelajaran tentang nilai. Karena apa saudara? Karena nilailah ya yang menentukan kerelaan kita untuk berkorban. Sekali lagi, karena nilailah yang menentukan kerelaan kita untuk berkorban. Nah yang pertama saudara kasih Tuhan, pengorbanan kita itu ditentukan oleh nilai yang kita tetapkan atas segala sesuatu. Perhatikan baik-baik. Pengorbanan kita ditentukan oleh nilai yang kita tetapkan atas segala sesuatu. Atau pengorbanan kita menentukan atas apapun yang kita rela korbankan. Saudara yang kasih Tuhan, pengorbanan itu menentukan nilai. Sekali lagi, pengorbanan itu menentukan nilai. Atau pengorbanan itu juga ditentukan oleh nilai. Nah nilai yang tinggi atau nilai yang rendah itu akan ditentukan oleh kerelaan kita untuk berkorban. Sekali lagi, nilai yang rendah atau yang tinggi itu ditentukan oleh kerelaan kita untuk berkorban. Saudara, ya ada orang ya banyak yang tidak rela berkorban untuk pernikahannya demi karir. Banyak saudara. Ya ada banyak orang yang tidak rela berkorban untuk pernikahannya demi karir. Bahkan ada juga orang-orang tua yang rela mengorbankan rumah tangga mereka demi sesuatu yang mereka kejar. Nah saudara, nilai menentukan pengorbanan dan nilai juga ditentukan oleh pengorbanan. Nah saya ajak saudara untuk melihat ya kedua perspektif ini dan alasan mereka berdua ya dari kisah di atas. Ya. Saya ingin baca dari kitab Injil yang lain saudara. Ya, Yohanes pasal ada beberapa Injil yang menceritakan tentang ini nih ya peristiwa ini. Kita baca dulu dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 3. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Kemudian seorang dari Injil yang lain juga menceritakan kejadian yang sama. Dan kita bisa melihat sisi wanita ini. Nah rupanya saudara, wanita yang rela berkorban ini, kita mencatat ya, dia adalah Maria. Maria saudara dari Lazarus. Dan kita tahu saudara, Lazarus itu saudara sempat mati selama 4 hari. Di kota yang sama di Betania gitu kan. Udah mati 4 hari. Nah kita tahu dalam peristiwa itu juga Maria yang sama itu juga saudara sebetulnya itu udah sempat menggerutu kalau kita baca firman Tuhan. Dia udah sempat menggerutu kepada Yesus bahwa kedatangan Yesus itu terlambat sehingga menyebabkan kematian saudaranya. Dia berkesimpulan bahwa Lazarus sudah mati dan tidak mungkin bisa bangkit lagi. Tapi akhirnya kan kita tahu dari cerita itu kita melihat ya. Pada akhirnya Maria itu melihat dengan mata kepalanya sendiri
Bagaimana Yesus memanggil Lazarus bangkit keluar dari kuburnya. Bayangkan saudara. Ya. Coba bayangkan kalau kita ada di sisi Maria. Ya ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Dan ketika kita merasa bahwa seluruh harapan kita hancur. Kemudian kita melihat pribadi Yesus yang datang. Kemudian dia memulihkan kembali harapan serta hidup kita, saudara. Saya yakin, saudara, kalau kita ada di posisi Maria, kita juga mungkin pasti akan melakukan hal yang sama, iya kan? Kita pasti rela berkorban sedemikian rupa dalam pemberian kita, dalam pelayanan yang kita lakukan. Karena saudaranya udah mati jelas 4 hari. Dia udah bilang udah mati dan Yesus sudah terlambat percuma datang. Tapi di depan mata kepalanya sendiri dia melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara, orang yang udah mengalami Tuhan seperti itu, saudara, apapun dia korbankan semua. Apapun dia berikan semua. Saya juga percaya, saudara, para volunteer, ya, para pelayan yang sukarela melayani di gereja ini, saudara. Saudara melayani gitu kan. Datang dari jam berapa pagi-pagi udah datang, sebelumnya mesti latihan dulu. Bahkan kadang-kadang ya kan sebelum tampil depan mesti doa dulu. Ya begitu ya. Ya, tata tertib kita begitu ya. Enggak gampang, saudara. Kalau orang yang tidak mengalami Tuhan, yang orang yang tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, jadi bersungut-sungut, saudara. Tapi kalau saudara tahu bahwa saya ada hari ini tuh karena Tuhan, saudara akan latih apa datang, saudara akan lakukan itu dengan penuh sukacita. Amin. Beda. Saya yakin kalau kita tempatkan diri kita pada posisi Maria, saudara, apapun kita korbankan. Karena kita udah lihat dan alami Tuhan dalam hidup kita. Ya. Mereka tahu apa artinya kehidupan yang dipulihkan Tuhan. Ya, saudara yang ngasih Tuhan dan mengerti betul apa arti Yesus dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan untuk ya apa yang mereka lakukan, mereka merasa bahwa mereka itu tidak setimpal dengan apa yang Yesus sudah lakukan semuanya buat kita. Mengasihi kita, mengampuni kita, dia mati di atas kayu salib. Enggak setimpal dengan apa yang Yesus lakukan, saudara. Ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi orang-orang yang gusar, kita melihat bahwa mereka tidak pernah mengalami apa yang Maria alami. Yaitu mengalami pengalaman secara pribadi dengan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya dulu saudara pernah mengalami hal ini. Melihat orang-orang yang melakukan penyembahan, memberikan pelayanan yang berkelebihan. Kadang-kadang hati saya suka menghakimi mereka begitu kan. Tapi pada akhirnya ketika saya menyadari dan melihat bagaimana mereka melakukan semua itu. Karena mereka menghargai dan menghormati Tuhan. Dan tahu siapa yang Tuhan yang mereka sembah. Karena mereka telah banyak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Pandangan saya jadi berubah. Karena saya belum pernah mengalami Tuhan. Dan ketika saya mengalami Tuhan, semuanya berbeda. Saya juga akan seperti itu. Saya juga jadi seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, Yohanes pasal 12 ayat 4-6 firman Tuhan berkata, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata saudara kasih Tuhan dari pembacaan ya kisah ini kita temui. Ternyata orang yang gusar itu adalah Yudas Iskariot. Ini kalau kita baca dari ayat yang pertama aja kan kita nggak tahu siapa itu yang gusar. Tapi dari beberapa Injil yang lain kita bisa melihat saudara. Yang gusar itu ternyata Yudas Iskariot. Siapa Yudas Iskariot? Dia adalah orang yang ada dalam lingkaran ya. Dia lingkaran orang-orang terdekat Yesus, saudara kasih Tuhan. Dan dia juga sering melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Tetapi seorang Tuhan dia hanya melihat. Dan dia tidak pernah mengalami Tuhan. Meskipun dia ada bersama dengan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat dia lebih mencintai uang dibandingkan dengan Yesus. Jadi seorang Tuhan tidak heran sekarang kita tahu. Mengapa dia sampai tidak rela untuk menjual Yesus. Ya. Mengapa dia rela sampai menjual Yesus gitu kan. Karena apa? Karena ya dia pikirannya tuh udah uang terus. Saudara, kita mesti menyadari kalau bukan karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita, kita tidak akan bisa ada sebagaimana ada kita hari ini, seperti sekarang ini. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saat saya merenungkan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan saya jadi terharu, saudara. Ini saya masih dalam suasana nangis di hati nih, saudara. Ya. Saya merasa kalau bukan karena Yesus, saya mustahil bisa jadi pendeta dan bisa membagikan firman Tuhan hari ini. Betul, saudara. Saya masih dalam suasana terharu. Semalam saya gak bisa tidur, saudara. Terakhir mempersiapkan firman Tuhan gitu kan. Gak bisa tidur, saudara. Saudara, saya dari sejak kecil nih saya bukan anak yang baik, saudara. Saya anak yang bandel, saudara. Mungkin kalau saya tidak kenal Tuhan, saudara, saya bisa jadi orang kaya gitu kan. Itu memang ambisi saya gitu kan. Saya bisa menjadi kaya di dunia ini. Tapi kalau saya nggak kenal Tuhan, saya yakin cara saya menjadi kaya itu tidak akan membanggakan. Kalau saya tidak kenal Tuhan dan tidak bertobat, saya jujur bisa menjadi orang yang sangat licik, saudara. Dan jujur, saudara, karena Tuhanlah saya bisa sadar bahwa kesetiaan dan kejujuran itu adalah harta yang paling berharga yang bisa kita pegang dalam hidup ini. Kalau bukan Tuhan, saudara, saya bisa pastikan bahwa saya tidak akan bisa berdiri di tempat ini untuk melayani saudara hari ini. Saya mungkin akan punya nama panggilan. Si penipu, si pencuri. Dan tadi malam saya diingatkan lagi oleh Tuhan, cuma tidur. Kalau enggak, mungkin engkau jadi si pembunuh. Saya kaget, saudara, ngasih Tuhan. Rupanya Tuhan bukakan saya. Kalau enggak karena dia, saya mungkin udah jadi pembunuh, saudara. Yang saya tidak sadari sebelumnya. Dan kejadian-kejadian tahun yang berapa puluh tahun yang lalu itu Tuhan mulai replay. Saya cerita nih sama saudara. Ya. Sebetulnya gak ada nih skenario. Tapi malam tadi saya diingat gak bisa tidur. Kalau bukan Tuhan, saya udah jadi si pembunuh. Beberapa tahun yang lalu saya dapat pekerjaan di Jembatan 5 membangun sebuah sekolah. Itu ada preman yang datang dan selalu bikin ketakutan tukang-tukang saya kerja. Bawa pisau katanya. Saudara, saya nggak tahu, saya emang orangnya begini nih, kecil gitu kan. Tapi hati saya mah gede, saudara. Saya datang, saya tungguin, saya siapin balok, saudara. Dia datang macam-macam, gue hajar. Saya siapin balok, mati urusan belakang. Sampai begitu, saudara. Paling gue bayar polisi, gue bebas. Benar dia datang, saudara. Tampil mabok. Nah, terjadi negosiasi, dia minta duit cukup besar. Tiap minggu, saya bilang, lah, nenek moyang lu yang punya, emang untung gede, gitu kan. Gak bisa, saya bilang. Ada gak lu, Tuhan kasih hikmat tuh, ada gak lu yang lebih jago dari siapa ketua lu. Dia kasih tahu tuh ketuanya, yang pernah bunuh orang katanya. Dia panggil kemarin ketemu. Saya hadapin aja, nego, udah jadi ya gak sebanding dengan dia. Dan saya bayar sebulan sekali gitu. Jadi material datang dia ngatur tuh, saudara. Tuhan ingetin tuh, saudara. Kalau Tuhan gak ikut campur, saya bisa botol saya hajar mati tuh, saudara. Saya urusan belakangan begitu. Terus Tuhan ingetin lagi ketika saya belum lama pindah rumah, baru menikah di Pondok Aren. Rumah saya persis di pinggir jalan besar. Preman datang lagi gedor-gedor pagar saya, gitu kan. Minta duit mungkin saya maaf ya, Chinese sendiri di deretan pasar paling jalan itu. Badan saya kan ya gak beda jauh dari sekarang, muka juga paling sini nambah perut dikit sekarang gitu kan. Dia gedor-gedor pintu rumah saya, minta duit gitu. Saya bilang, lu tahu gak gue nyari duit nih, keringat gue udah kayak darah, saya baru merintis pekerjaan. Berat dari duit ya kan. Darah gue nih keringat gue kayak darah, gak ada. Masih gak marah-marah kan. Oke, saya bilang lu masuk pekarangan saya.
gue hajar lo, salah lo. Sampai begitu. Terus saya pindah lagi ke Tomang. Sama juga baru pindah. Ya mungkin tampang begini kali ya, tampang gampang diperes gitu kali. Saya nggak tahu dah. Itu preman datang lagi, digedor-gedor lagi pintu saya, rumah saya. Orang baru gitu kan. Sama yang sama, lu masuk, sini gue hajar, urusan belakangan. Jadi Tuhan reply itu saudara. Betul, kalau dia masuk saya hajar, mati-mati gitu loh. Kalau nggak saya bisa dipembunuh. Dan yang terakhir yang parah nih saudara, udah jadi pendeta saudara. Ya, udah PDM, baru PDM. Menggembalakan GBI Barcelona. Saya lagi renovasi Puskesmas Betel, orang-orang yang tahu Petamburan tahu. Puskesmas Betel udah digili-gili samping. Ya. Nah setelah saya pulang ninjau, saya taruh mobil di gereja. Nah mau masuk ke gereja tuh belok. Ini ada orang Yordania nih. Ya selalu tahu dari daerah situ kan. Ya, masuk dari depan jalanan, ketemu di pertigaan itu. Masuk seminari Betel mau ke gereja. Papasan di situ. Nah sambil jalan saya dipepetin terus sama dia. Dan saya memang udah tahu bahwa nih orang nih lagi rese nih orang Yordania ini. Sudah tahu dah ya enggak. Dia bawa celurit katanya. Dia orang-orang gereja ya antara takut, antara yang enggak enak gitu kan. Dia teror orang gereja bawa celurit gitu kan. Saya dipepetin sampai di depan pagar gereja percis lah. GBI Petamburan. Saya udah nggak tahan, darah saya udah naik. Saya pegang, saya bilang, gue bukan takut sama lu. Cuman gue malu ribut di gereja, saya bilang. Sekarang udah kepalang tanggung. Ya, saya lu ambil celurit lu, saya bilang. Gue tungguin di sini, saya bilang. Benar dia pulang, ya saya pikir dia ngambil celurit. Nah di samping gereja Petamburan itu ada tukang es. Pade, ya karena udah meninggal. Jual es. Saya pinjam aja tuh tusukan esnya tuh. Yang buat macain es tuh, lancip satu, ya kan. Sama saya udah siap-siap nih botol minuman, saya bilang. Gue pecahin dah. Tinggal ada dulu udah siapa yang nancep duluan, enggak gue dia. Sampai begitu loh saudara. Betul dia balik tuh nggak lama. Saya lempar-lempar aja tuh, tusukan es. Saya lempar-lempar aja. Ya, bilang udah jangan pakai gituan dia bilang. Kita tangan kosong aja. Boleh saya bilang. Cuman saya bilang lu buka baju dulu. Saya takut dia selipin kan di baju dia. Saya suruh lihai juga ya kan. Repot. Buka baju lu, balik dulu. Benar gak ada celurit. Tapi kan saya licik so memang gitu kan. Itu tusukannya saya taruh di belakang saya nih saudara. Belakang. Kita betul-betul berantem saudara. Bergulung main hajar-hajaran. Sampai udah posisi ya saya bengap juga dia loh. Lebih bengap lagi gitu kan. Udah di bawah tuh saya udah hajarin terus saudara. Itu tinggal saya tancap aja tuh saudara. Saya udah gila saya udah begitu udah ini. Tapi ada orang yang misahin tuh saat itu. Saya udah sepaning nih, belagu-belagu apalagi udah menyangkut gereja gitu kan. Ya sering diteror. Udah sepaning, saya bukan takut sama lu gitu kan. Saya waduh saudara, kalau bukan orang yang pisahin, udah saya tancap tuh saudara. Jadi Tuhan buka itu, saya nggak mau cerita ini sebetulnya kan. Aib saya juga nih pendeta muda. Gitu kan, saya belum pendeta tapi. Saya akhirnya beberapa hari kemudian saya ngadep Om Esa, saya pikir saya dipecat jadi gembala dah. Om, makhluk juga saya. Om maaf, saya berantem. Om Esa cuma senyum-senyum. Saya nggak jadi dipecat sampai hari ini sebenarnya. Saya dibukakan Tuhan malam, saya nggak bisa tidur sampai pagi. Saya pikir itu kejadian biasa gitu kan. Tapi kalau bukan karena Tuhan, selalu ngasih Tuhan, saya udah jadi pembunuh lah. Ya. Tuhan baik. Saya mulai diingatkan juga. Ketika saya kena serangan jantung lagi main bulu tangkis. Kena serangan jantung penyempitan. Saya gak sadar itu serangan. Gitu kan. Dan kalau saya telat dikit dibawa ke rumah sakit. Saya tadinya mau pulang. Bawa ke rumah aja gitu kan. Kalau saya ke rumah ada game over saya. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Tapi anak rohani saya itu ya dibawa ke rumah sakit Eka. Itu golden time kata dokter gitu. Tapi dia suruh saya langsung ring. Memang dia langsung di kateter 3 penyempitan. Gitu kan. 2, 1 yang bikin mampet cukup besar. Ada 3 penyempitan langsung musik ring. Kalau 2, 1 minimal. Saya gak mau saudara. Saya yang takut kena sentuhan alat-alat kedokteran begitu. Saya dengar saudara saya udah sampai ring 8 mati juga. Ya. Saya semua prinsip mau matilah. Gitu. Dan akhirnya saya dikasih ya buat sementara aja gitu. Dan 1 hari saya ada di ruang ICU. Itu hari-hari yang sangat menyiksa hidup saya. Lama banget ini itu malam berlalu.
Karena apa saudara? Kiri kanan saya itu orang-orang sekarat semua. Depan orang sekarat semua. Napas udah ngorok. Tengah malam saya nggak tahan, saya bilang saya coba bawain baby saya, Blackberry dulu masih kan. Wah iseng nggak bisa tidur saudara. Ngorok kiri kanan belakang. Nggak lama sebelah kanan mati. Wah saudara kasih Tuhan. Berat, saya nggak pernah saudara ngalamin yang begitu. Wah kalau, akhirnya saya pulang. Setahun saya nggak mau saya ya minum obat yang secara manusia mustahil lah. Ya tapi akhir Tuhan izinkan setelah 1 tahun tuh saya berobat ke Malaysia. Saya juga nggak tahu pas saya datang di sana itu ternyata hari libur gitu kan. Dokter nggak ada dan saya mesti masuk ke rumah sakit. Sampai besok ambil tindakan. Saudara tahu malam itu saya tidak bisa tidur. Ya, saya minta mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Nggak bisa tidur, diranjang sendiri. Istri saya tinggal di hotel. Nyembah Tuhan, minta Tuhan dan ngalami Tuhan betul. Pagi-pagi dokter datang, dicek lagi, di kateter lagi. 3 penyempitan. Jadi saya punya CD-nya tuh, waktu serangan dan waktu udah hilang. Gitu kan. Ternyata seorang kasih Tuhan, hilang semua. Paling tinggal dikit kok, nggak ada udah kata dokter. Seorang kasih Tuhan, kalau tanpa Tuhan, saya yakin saya tidak akan bisa melewati masa-masa seperti itu. Saudara mungkin mengalami pengalaman yang hebat dengan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengalami seperti ini, apapun dia akan lakukan buat Tuhan. Amin. Saudara ngasih Tuhan, pengorbanan kita kepada Yesus itu ditentukan oleh seberapa besar Yesus berarti buat kita. Sekali lagi, ya, pengorbanan kita kepada Yesus itu ditentukan oleh seberapa besar Yesus berarti untuk kita. Kerelaan kita untuk berkorban bagi kita dan sesuatu. Serta kerelaan kita untuk berkorban bagi gereja. Perhatikan baik-baik. Dan ini gereja yang utus tadi saya lihat nih gospel nih. Gitu kan. Termasuk saudara pengorbanan saudara kepada gereja. Itu akan tergantung. Akan seberapa besar arti gereja untuk diri saudara. Kalau enggak, nih, saudara, ada orang yang pernah bersaksi cerita kepada saya, mengapa mereka bisa bersedia berkorban, ya mereka melayani, mereka memberikan begitu banyak kepada gereja, dan mereka bersaksi bahwa gereja mereka katakan gereja adalah tempat di mana mereka mengalami kasih yang tak bersyarat. Tempat mereka mengalami Tuhan. Dengan baik saudara. Bagi orang-orang seperti itulah. Mereka adalah orang-orang yang rela memberikan segalanya. Kalau enggak saudara, kita akan kandas di tengah jalan. Karena mungkin dengan ini visi berat loh saudara. Iblis paling gak demen visi ini. Besok kita bisa diadu tuh. Besi menajamkan besi. Saudara dihantam lagi oleh yang lain. Kalau saudara tidak merasakan bagaimana gereja berarti buat saudara. Dan lebih Tuhan berarti buat saudara. Saudara mental di tengah jalan. Pertanyaannya saudara, siapakah Yesus bagi kita? Apakah Yesus hanya sekedar cuplikan kisah atau sejarah? Kalau ini saudara, maka kedatangan kita ke sini hanya untuk memenuhi kebutuhan agamawi saja. Atau saudara sebaliknya, kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang mengasihi kita tanpa syarat. Maka saudara kasih Tuhan, saya yakin kalau kita menyadari, mengerti ini, kita akan bernyanyi dan menyembahnya dengan cara yang berbeda. Bukan karena apa kata orang lain, tapi karena apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan bagi kita. Apa yang kita alami di hati kita dengan dia. Saudara, mungkin ya siang ini ada kita yang mengambil posisi seperti Yudas. Saya berharap kita tidak merasa terkucilkan. Karena saya juga pernah berada di posisi itu. Dan ada berita baik buat kita sekalian. Yang semua ada di posisi Yudas ini. Kita bisa menjadikan apa yang kita alami bersama Yesus menjadi sesuatu yang pribadi untuk kita semua. Dan ketika kita mengalami Yesus secara pribadi, saya percaya posisi kita pasti akan berubah.
Nah, saudara, saya ingin menjelaskan arti pribadi ini, saudara. Dulu saya pernah ngelihat ada orang yang pacaran itu begitu ini banget gitu kan. Zaman dulu kan surat-suratan, saudara, gitu kan. Wah, baca, dilihat lagi, dibaca lagi, ulang lagi, nggak kayak sekarang gitu kan. Kadang-kadang suka jealous juga gitu, lebay lu gitu kan. Tapi saudara, begitu kita ngalamin, saudara, wah, kita bisa lebih parah dari dia. Bener, saudara. Walaupun saya akhirnya diputusin karena surat-suratan suka gombal tuh. Masih remaja gitu kan. Saya digombalin juga nih gitu. Saya pengalaman main surat-suratan. Itu cinta pertama saya gitu kan. Dikadalin saya, surat menyurat gitu kan. Saya dari situ saya nggak mau main surat-suratan, saudara. Saya kalau udah naksir orang, saya samperin rumahnya, saya tinggal ngomong. Saya suka kamu, dia nggak suka, udah gue nggak pusing. Bener, saudara, saya orangnya begitu, saya samperin aja, saudara. Saya ngomong suka, saya berapa kali ditolak gitu. Parah, saudara, orang model begini tuh. Ditolak. Tapi saya udah nggak pusing, saya orangnya begitu kan. Gue nggak pusing mikirin lu, kalau nggak buat kuliah kagak bisa kuliah, ya kan. Makan kagak enak makan. Gue mah yang pusing, dia enak-enakan aja. Jadi saya pulang, tapi ada yang salut juga sama saya. Ditolak, saya bilang, wah saya salut sama kamu. Kamu berani? Bilang. Saya dianggap adik karena dia lebih tua dari saya. Tapi udah saya pulang ya dengan laga gontai, naik motor koko saya juga minjem. Saya mau udah nekat aja begitu, saudara. Saudara, kembali ke tadi itu. Jadi kalau kita ngelihat orang lain suka begitu, tapi kalau kita ngalamin, saudara, waduh, itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bahkan setelah saya diputusin pun, saudara, itu surat cintanya saya kagak buang, saudara. Lagi masa-masa, saya baca lagi, air mata mengeluar lagi. Tapi belakangan, aduh, gue dikadalin, udah gue bakar aja dah. Jangan sampai calon istri saya tahu juga ya kan. Temen dia juga. Susah lah soalnya ngasih Tuhan, ya. Ini kalau kita udah mengalami Tuhan, soal ngasih Tuhan, waduh, ya. Itu bisa berlama-lama, saudara. Apalagi udah ada fotonya, kan dikirimin foto tuh, minta foto dulu. Sekarang udah gampang, tinggal dikirimin foto tuh, baru kita bingkai, ya kan. Jadi romantis, saya laki-laki begitu kan. Bisa nangis, man. Saudara ngasih Tuhan. Jadi setelah saya mengalami sendiri, saya baru mengerti bahwa apa yang teman saya alami itu, ya begitulah orang. Kadang-kadang orang yang mengalami Tuhan tuh, ya seperti itu. Kalau kita gak mengalami, kita tuh lebay jadi. Lu. Tapi kalau kita udah ngalami Tuhan sendiri, kita bisa lebih parah dari dia tuh, saudara. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, siapakah Yesus bagi kita semua? Saya berdoa, saudara, agar Yesus bukan hanya secupikan sejarah dan kematian dia kiranya bisa menjadi sesuatu yang pribadi bagi kita semua. Sehingga pengampunan, pengorbanannya yang dia lakukan di atas kayu salib itu punya nilai tersendiri dalam hidup kita. Jadi saudara Tuhan, Yesus datang untuk membuat orang yang mati mendapatkan kehidupan kembali. Jadi kehidupan yang tadinya mati itu bisa dihidupkan kembali. Jadi saudara Tuhan, pengorbanan kita ditentukan dan menentukan nilai yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir saudara Tuhan. Pengorbanan kita sangat ditentukan oleh iman kita kepada Tuhan. Oleh percaya kita kepada Tuhan. Jadi saudara Tuhan, iman kita yang menentukan seberapa jauh kita rela berkorban. Ya, seperti halnya di saat Abraham ya, yang rela menyerahkan Ishak anaknya satu-satunya. Yang begitu dia inginkan, yang begitu dia kasih. Saudara, dalam kisah Abraham ini, saudara, kita tidak temukan ya bahwa Abraham menggerutu ya akan perintah Tuhan. Dan kita udah tahu, saudara ngasih Tuhan ya kisah akhir dari cerita ini. Ya. Mungkin bagi orang yang ketiga, saudara ngasih Tuhan, orang ketiga, ya orang yang suka berkomentar, biasanya berkata Tuhan itu kejam. Ya. Tuhan udah berikan mujizat. Ya. Gak bisa punya anak, tapi tidak begitu lama diambil kembali sebagai persembahan. Bagi orang ketiga mungkin bisa berkata seperti itu. Tapi saya tidak melihat di dalam Alkitab kita melihat bagaimana perspektif Abraham ya seperti itu. Mungkin saja memang di dalam hati Abraham ya dia tahu bahwa Ishak adalah hadiah yang paling berharga. Dia sudah terima.
Dan memang mungkin ada berat hati bagi dia untuk memberikannya kepada Tuhan. Dan mungkin dia tidak mengerti apa maksudnya Tuhan. Kenapa Tuhan memintanya kembali. Dia tidak tahu akan masa depannya. Tapi saya yakin Abraham tahu bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kasih setianya. Dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dan kalau bukan karena Tuhan, dia tidak mungkin pada hari itu bisa bersama-sama dengan Ishak. Dan fakta saudara berkata memang kalau Ishak ada saja itu karena mujizat besar yang Allah lakukan untuk Abraham. Dan kalau Tuhan memintanya, siapakah aku, saudara? Untuk tidak percaya kalau dia mampu juga memberikannya kembali. Dia juga bisa mengembalikannya. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan itu seringkali menantang kita untuk berkorban. Perhatikan baik. Seringkali Tuhan itu menantang kita untuk berkorban. Tujuannya saudara bukan untuk mengambil dari kehidupan kita. Tapi sebetulnya tujuannya adalah untuk menambahkan dalam hidup kita. Sebetulnya saudara dia ingin agar kita melepaskan apa yang ada di tangan kita. Agar dia bisa melipat gandakannya. Saudara yang kasih Tuhan. Cara kita untuk bisa melipat gandakan apa yang ada di tangan kita. Memperluas dan memperbesar kehidupan kita. Itu saudara adalah dengan mengorbankan apa yang Tuhan izinkan untuk kita kelola. Seringkali itu saudara. Ya. Sesungguhnya saudara kasih Tuhan kita tidak akan betul-betul merasa hilang akan apa yang berani kita korbankan. Sekali lagi saudara. Kita tidak akan betul-betul merasa kehilangan apa yang berani kita korbankan. Tapi seringkali kita kehilangan apa yang kita pertahankan. Bukan yang berani kita korbankan. Kalau kita berani korban, kita tidak akan merasa kehilangan. Karena memang kita berani berkorban. Tapi kita akan kehilangan kalau memang itu sesuatu yang kita pertahankan. Dan dengar baik saudara kasih Tuhan. Sesuatu yang kita berani korbankan. Itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Tapi memang saudara perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berani mempersembahkan benih. Agar benih itu bisa ditabur. Dan kemudian tumbuh berlipat ganda. Dilipat gandakan oleh Tuhan. Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara, saya tahu saudara ada begitu banyak orang yang ditantang Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam pengorbanannya. Mungkin itu ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Dan saya berdoa kiranya perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan itu akan memampukan kita untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Sehingga akhirnya kita diberdayakan oleh Tuhan lebih lagi. Bisa menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saya percaya saudara, gereja ini tidak pernah akan ada jika tidak ada begitu banyak orang yang rela berkorban. Saya percaya gereja ini ada. Karena ada begitu banyak orang yang rela berkorban. Dan saya percaya dengan iman. Bahwa generasi ini saat ini akan terus berlanjut. Dan akan terus memberikan yang terbaik. Dan saya percaya hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan menentukan pemberian dan pelayanan kita yang terbaik kepada Dia. Melalui gereja dan melalui hidup kita. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin punya hidup yang mempunyai dampak melebihi masa hidup kita, perhatikan baik-baik. Kalau kita ingin punya dampak yang melebihi masa hidup kita, beranilah mengorbankan apa yang berharga dalam hidup kita. Bagaimana apa yang kita alami dari Tuhan kita yang telah rela memberikan nyawanya, pengorbanan yang terbaik,
mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang terbaik yang dilakukan di atas kayu salib. Saya mengundang para pemusik, worship leader untuk bisa tampil ke depan, mempersiapkan lagu yang telah dipersiapkan. Saya ingin memberikan statement terakhir, saudara. Sambil teman-teman mempersiapkan diri. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya. Pelayanan dan pengorbanan yang terbaik bagi Tuhan itu akan kembali kepada kita. Garis bawah ini, saudara. Pelayanan dan pengorbanan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan itu akan kembali kepada kita. Saudara, ada banyak orang memulai sesuatu, memulai pelayanannya dengan baik. Tapi sayang mereka tidak mengakhirinya dengan baik. Saya berharap saudara ada orang-orang yang mengakhiri pelayanan saudara sampai titik darah penghabisan. Melalui gereja ini yang Tuhan sudah panggil saudara ada di tempat ini. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi pelayanan menjangkau jiwa-jiwa tidak mudah. Jadi saudara ambil komitmen tahun ini, saudara akan diproses Tuhan. Besi akan menajamkan, besi banyak terjadi. Kalau saudara mengalami pengalaman perjumpaan karena kebaikan Tuhan, saudara tidak akan bergeser sedikit pun dari Tuhan. Dan sekali lagi saya ingatkan saudara, pelayanan pengorbanan yang terbaik bagi Tuhan yang kita lakukan di gereja ini, itu akan kembali kepada saudara. Satu ketika saudara ada seorang mandor bangunan. Dia merasa sudah tua, dia sudah dari muda sampai tua, ikut di satu perusahaan kontraktor. Dan di hari tuanya dia ingin pensiun. Dan dia tetapkan hati, dia ketemu bosnya. Dia ketemu bosnya, bos, saya sudah cukup lama kerja di tempat bos. Dari saya muda sampai saya tua renta ini. Dan saya putuskan saya akan resign. Saya akan keluar dari perusahaan ini yang telah membantu saya, memberikan pekerjaan kepada saya. Dan bosnya berkata, oke, baik. Saya berterima kasih kepadamu. Dari muda sampai tua telah bekerja di perusahaan ini, membangun perusahaan ini. Dari kecil hingga menjadi besar. Saya menghargai keinginanmu. Tapi izinkan saya minta tolong kamu. Sebelum kamu keluar, selesaikan satu proyek lagi buat saya. Dia timbang-timbang. Ya ini proyek terakhir, ya udahlah saya akan selesaikan. Sebagai kenangan terakhir saya bekerja di tempat ini karena permintaan bos saya. Dia terima pekerjaan itu. Tapi saudara tahu, dalam perjalanannya dia pikir, ya dia udah akhir nih. Dia udah tidak punya semangat seperti dulu lagi awal-awal. Dia asal-asalan aja, udahlah yang penting selesai. Bosnya juga waktu ninjau, nggak bilang ini jelek. Bosnya melihat pekerjaan manggut-manggut doang. Pasti dia setuju, udah gitu kan. Saudara, dia kerjakan dengan asal-asalan, seadanya saja. Dia pikir dia akan selesai. Dan akhirnya proyek itu selesai. Dia kembali kepada pimpinannya, bos, pekerjaan ini saya sudah selesaikan. Dan hari ini saya pamit. Saya mau izin. Bosnya bilang, oke, terima kasih buat seluruh jerilamu. Dan ini gaji terakhirmu. Dan ini ada pesangon. Ada tanda terima kasih saya, perusahaan atas jasamu. Puluhan tahun membangun perusahaan ini dengan karya-karyamu yang begitu baik dan luar biasa. Dan di akhir pembicaraan dia kasih sebuah amplop. Amplop itu berisi kunci. Karena ini sebagai tanda terakhirku. Aku kasih kunci ini kepadamu. Saudara tahu kunci apa itu? Kunci rumah yang dibangun. Senang gak dikasih rumah? Senang saudara, siapa yang gak dikasih senang? Tapi ketika dia terima kunci itu, dia mulai terbayang kembali, waduh sayang aku mengakhiri akhir perjalananku seperti ini. Dia mulai terbayang mungkin 3 bulan lagi sini bocor. Waduh sini mampet.
setahun lagi saya akan cat ulang rumah ini. Nangis dia. Saudara, kalau kita tahu arti kasih dan pengorbanan Tuhan, pengampunan Tuhan buat kita, kita tidak akan menyelesaikan setiap pertandingan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena sekali lagi apa yang kita lakukan bagi Tuhan, itu akan kembali kepada kita. Kalaupun kita tidak menikmati dengan baik, anak cucu kita akan menikmati. Tuhan berkati kita sekalian. Nyanyikan lagu ini.